Bayangin deh, sebuah negara di mana setiap pemimpin baru cuman ngambil tongkat estafet dari warisan lama yang udah cacat parah. Di mana korupsi bukan cuma sekadar penyimpangan, tapi udah jadi cara hidup yang diturunin jadi warisan keluarga. Selamat datang di Indonesia, di mana cerita pemerintahan udah nyambung sama praktik-praktik yang muncul dari zaman kolonial, dibumbui oleh norma-norma budaya, seperti budaya sungkan dan sistem yang secara konsisten menjaga kekuasaan dengan segala cara. Hari ini kita bakal menyelami narasi yang merentang dari masa lampau, mulai dari saat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan Patih Danurejo IV. Dua figur yang jadi simbol penyalahgunaan kekuasaan hingga ke skandal-skandal zaman sekarang yang masih bikin kita tercengang. Jadi, kalau kamu mikir korupsi itu cuma masalah baru, siap-siap aja, karena kita bakal bongkar gimana setiap yang ambil alih kendali di Indonesia nerusin sistem yang udah melekat di darah kita. Di video kali ini kita bakal ngebahas kenapa setiap pemerintahan baru di Indonesia seolah-olah mewarisi warisan korupsi yang udah kelamaan. Berdasarkan bukti sejarah dari zaman kolonial sampai skandal terkini, kita bakal lihat gimana budaya sungkan bikin susahnya buat nentang status quo, dan gimana mindset itu nggak cuma ngaruh ke cara kerja pemerintahan, tapi juga berdampak pada kesuksesan di bidang keuangan, bisnis, gaya hidup, dan pengembangan diri. Kita bakal ulas bukti sejarah, kasus modern, dan jelasin bahwa perubahan mindset adalah kunci untuk nentang korupsi, sekaligus membuka pintu menuju kesuksesan. Di awal abad ke-19, ketika Indonesia masih di bawah bayang-bayang penjajahan, praktik korupsi mulai mengakar. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang ditunjuk di masa penuh gejolak menjalankan proyek ambisius. Pembangunan jalan pos besar yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa sampai Panarukan di timur. Catatan resmi dan penelitian dari para ahli seperti Peter Carey dan Ronald Cruzan menunjukkan bahwa Daendels sudah menyediakan dana untuk gaji para pekerja. Tapi, ironisnya, dana itu seringkali diselewengkan oleh para bupati lokal yang langsung melihat kesempatan buat memperkaya diri. Bayangin para pekerja yang dipaksa kerja lewat sistem rodi, dijanjikan upah sebesar Rp30.000, namun uang itu malah nyasar ke kantong para pemimpin lokal yang korup. Selain itu, Patih Danurejo IV juga jadi contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan. Dia kerap menyewakan atau mengalihkan hak atas tanah milik kerajaan ke pihak asing atau kelompok tertentu tanpa persetujuan yang sah. Tindakan ini mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat dan menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi selalu mengalahkan kepentingan bersama. Dua kasus inilah yang mengukuhkan pola sistemik korupsi, di mana para elit pada masa itu dirancang untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Warisan inilah yang, meski berasal dari zaman kolonial, terus berdampak hingga sekarang. Salah satu faktor yang bikin korupsi susah diberantas adalah budaya kita, terutama budaya sungkan. Sejak kecil, kita diajar untuk menghormati otoritas dan menghindari konflik. Hal ini menyebabkan banyak orang enggak berani mempertanyakan keputusan atau tindakan para pemimpin, walaupun jelas-jelas salah. Budaya sungkan ini mengukuhkan siklus keheningan, di mana ungkapan, "Kalau yang berkuasa korup, siapa saya untuk menantangnya?" jadi mindset yang lumrah. Jika tanpa keberanian untuk menyuarakan kritik, setiap pergantian kepemimpinan hanya akan nerusin status quo. Jadi meskipun banyak harapan untuk perubahan, tanpa mengubah cara pikir ini, reformasi tidak akan terjadi secara menyeluruh. Meskipun sudah berlalu ratusan tahun, pola korupsi yang dimulai di masa kolonial masih hidup dan berkembang. Contohnya, skandal EKTP yang pernah bikin geger seluruh negeri. Dana miliaran rupiah yang seharusnya dipakai buat memperbaiki sistem administrasi digital malah diselewengkan oleh pejabat tinggi. Lebih parah lagi, sekarang kita lihat kasus-kasus besar seperti korupsi di Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga 1 kuadriliun rupiah, kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah,
Kasus BLBI mencapai 138 triliun rupiah. Penyerobotan lahan PT Duta Palma senilai 78 triliun rupiah. Skandal-skandal ini bukan kejadian terisolasi, melainkan bukti nyata bahwa sistem korupsi yang berakar sejak zaman kolonial masih terus berlanjut dan bahkan dimodernisasi. Setiap pemimpin baru tidak membawa perubahan, tapi seringkali terjebak dalam siklus mempertahankan struktur yang sudah rusak. Sistem di tingkat pemerintahan daerah maupun nasional tetap didukung oleh jaringan kekuasaan yang akarnya masih terhubung dengan masa lalu. Di tingkat pemerintahan daerah, praktik suap dan pungutan liar dari ormas udah jadi hal yang lumrah. Banyak pemimpin daerah memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan dana yang seharusnya buat pembangunan komunitas ke kantong pribadi mereka. Pola ini terus berulang di tingkat nasional, di mana bahkan pejabat tertinggi pun enggak lepas dari godaan korupsi. Setiap pergantian pemerintahan tidak membawa angin segar, justru sering nerusin struktur korupsi yang udah dibangun oleh pendahulunya. Korupsi udah jadi bagian dari cara kerja pemerintahan, sebuah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi tanpa perbaikan yang signifikan. Mengutip kata-kata Pak Luhut, meski korupsi mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, karena sifat dasar manusia, tindakan korupsi bisa ditekan dan dikurangi. Nah, digitalisasi menurut saya kunci. Pemberantasan, pengurangan korupsi. Bilang habis korupsi itu bohong. Nanti kau di surga aja. Tapi korupsi itu menurun signifikan. Yes, dengan digitalisasi. Jadi kita persepsi, jangan kita ini sok paling bersih aja di dunia ini. Jangan, biasa-biasa aja. Nah, kalau perfect, tidak ada akan bisa perfect. Tapi bahwa kita melakukan perbaikan, membangun satu sistem yang baik, dengan memberikan contoh sebagai pemimpin, saya kira itu bisa kita lakukan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa perbaikan sistematis itu mungkin, meskipun tidak sempurna, dengan komitmen untuk melakukan perbaikan dan menerapkan sistem transparan, kita bisa meminimalkan dampak buruk korupsi secara signifikan. Kesuksesan sejati tidak datang dari mengikuti jejak masa lalu, tapi dari keberanian untuk mengubah cara berpikir dan menantang norma yang ada. Bayangin, jika setiap pemimpin, pengusaha, dan masyarakat berani menantang norma yang ada, kita bisa membuka jalan bagi perubahan yang jauh lebih baik. Daripada terus mewarisi budaya korupsi, kita bisa memilih untuk berpikir untuk kepentingan bersama dan membuka jalan baru. Jalan di mana transparansi, akuntabilitas, dan inovasi jadi fondasi utama kesuksesan. Perubahan dimulai dari diri sendiri dengan terus belajar, mengasah kemampuan, dan berani mempertanyakan segala hal yang dianggap biasa. Dengan mindset yang baru, kita bisa memutus rantai korupsi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan. Contohnya, lihatlah kepemimpinan di Singapura yang mencontohkan integritas dan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi. Di Singapura, setiap pejabat dipilih berdasarkan meritokrasi dan diwajibkan untuk menjaga transparansi dalam setiap kebijakan. Para pemimpin di sana menerapkan prinsip akuntabilitas dengan tegas, memastikan setiap keputusan diambil dengan dasar integritas yang tinggi. Kebijakan anti korupsi yang ketat, pengawasan internal yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten telah menjadikan Singapura salah satu negara paling bersih di dunia. Keberhasilan ini jelas menunjukkan bahwa dengan menanamkan nilai kejujuran dan transparansi sejak dini, sebuah negara dapat meminimalkan praktik korupsi secara drastis dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta kemajuan. Perubahan mindset nggak cuma dimulai dari diri sendiri, tapi juga memerlukan aksi kolektif. Untuk memutus siklus korupsi, kita semua harus menjadi advokat perubahan. Artinya, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin, mendukung inisiatif yang mendorong transparansi melalui sistem pemerintahan yang terbuka secara digital, dan menantang norma budaya yang menghambat dialog terbuka. Kita juga perlu terus belajar tentang sejarah korupsi dan memahami faktor-faktor sistemik yang membuatnya bertahan. Dengan begitu, kita bisa mulai membayangkan masa depan
di mana kesuksesan tidak diukur dari keuntungan yang diperoleh secara curang, melainkan dari kemajuan dan inovasi sejati yang dirasakan seluruh masyarakat. Kesimpulannya, perjalanan kita hari ini membawa kita menelusuri sejarah panjang korupsi di Indonesia, mulai dari zaman kolonial dengan Daendels dan Pati Danurejo, hingga ke era modern dengan skandal-skandal besar seperti EKTP, korupsi di Pertamina, kasus timah, dan berbagai skandal lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari cara kerja pemerintahan di Indonesia, diperkuat oleh budaya sungkan yang membuat rakyat nggak berani menantang otoritas. Namun di balik semua itu, ada secercah harapan jika kita mau mengubah mindset. Kesuksesan sejati tidak datang dari hanya mengikuti jejak masa lalu, tapi dari keberanian untuk mengubah cara berpikir dan menantang norma yang ada. Jika kita berani mempertanyakan status quo, bukan hanya kita yang akan mendapat manfaat, tapi seluruh masyarakat akan bergerak menuju masa depan yang lebih cerah, di mana transparansi dan inovasi jadi kunci utama. Inilah saatnya kita untuk berani bermimpi dan bertindak untuk membangun masa depan di mana setiap pemimpin, setiap pengusaha, dan setiap warga ambil langkah konkret untuk memutus rantai korupsi dan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih berarti. Jadi kalau kamu punya semangat buat mengubah cerita lama ini, dan kamu penasaran gimana mindset kesuksesan bisa menggerakkan perubahan di bidang keuangan, bisnis, gaya hidup, dan pengembangan diri, kamu udah di tempat yang tepat. Kekuatan untuk mengubah narasi ada di tangan kita semua. Inilah saatnya kita untuk berani bermimpi dan bertindak untuk membangun masa depan di mana setiap pemimpin, setiap pengusaha, dan setiap warga ambil langkah konkret untuk memutus rantai korupsi dan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih berarti. Jadi, kalau kamu punya semangat buat mengubah cerita lama ini, dan kamu penasaran gimana mindset kesuksesan bisa menggerakkan perubahan di bidang keuangan, bisnis, gaya hidup, dan pengembangan diri, kamu udah di tempat yang tepat. Kekuatan untuk mengubah narasi ada di tangan kita semua. Mari kita bersama-sama bergabung dalam gerakan perubahan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke siapa saja yang percaya bahwa kita bisa mendefinisikan ulang arti kesuksesan dengan menolak korupsi dan menantang cara-cara lama yang bikin kita stagnan. Di kolom komentar, share pendapat dan ide kamu tentang bagaimana kita bisa memutus siklus korupsi dan membangun mindset yang nggak hanya menentang cara lama, tapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan makmur. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk lebih banyak ide transformatif yang bisa menginspirasi kita semua menuju perubahan yang lebih baik.